wujudkan Jateng gayeng di Simpang 5 TV. Bersama kami di acara Bangga Jateng. Aksi kemanusiaan bukan sekedar selebrasi cari sensasi. Bukan pula gerakan mengeksploitasi kaum berpengharapan untuk pencitraan. Melainkan aksi kemanusiaan adalah aksi nyata untuk mengulurkan tangan, memapah mereka untuk berdiri tegak, dan juga menjauhkan mereka dari penderitaan. Bangga Jateng kali ini menghadirkan sosok inspiratif Kepala Cabang Aksi Cepat Tanggap Jawa Tengah, Bapak Gianto. Saya Putri Ramadhani dari Temani Coffee and Space Semarang. Bersama kami hanya di acara Bangga Jateng. Bersama kami di acara Bangga Jateng. Bapak pemirsa, masih bersama kami di acara Bangga Jateng. Tentu juga masih ditemani Coffee and Space Semarang. Dan juga saat ini bersama Pak Gianto. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik, luar biasa. Dengan banyak kesibukan tapi masih menyempatkan diri di sini. Terima kasih. Apa Pak kesibukannya sejauh ini hari-hari ini? Ya, hari ini kita sedang mengalami situasi yang cukup krodit ya ini terkait dengan virus corona. Dan tentunya Aksi Cepat Tanggap sebagai lembaga yang berkonsentrasi di bidang kebencanaan, kita seluruh relawan dan juga masyarakat kita terus edukasi. Oke, Gitu. baik. Tentu kami juga turut prihatin ya atas mewabahnya COVID-19 dan juga semakin banyaknya pasien yang dirawat khususnya berada di Indonesia. Dan kami juga berharap agar semua orang diberikan kesehatan dan juga keselamatan bagi pasien agar segera lekas sehat, dan tentu juga bagi perawat agar diberi lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sedikit dibahas Pak Gianto bahwa ada keterlibatan terkait situasi Indonesia saat ini di mana wabah corona COVID-19 kita biasa sebut COVID-19 merebak di Indonesia. Dan sebelumnya memang jauh sekali dari dugaan mungkin ya. Betul. Agak cukup untuk di wilayah Asia ini mungkin negara yang terakhir yang terkena. Iya, betul. Bagaimana menurut Pak Gianto? Iya, kami sebenarnya dari awal waktu terjadi peristiwa di China waktu itu ya, kita sudah berkonsentrasi sebenarnya. Juga beberapa kali kita bersama tim juga mengirim bantuan ke sana, dan tentunya atensi ini sudah ada sejak kemarin sebenarnya, sejak waktu pertama kali kejadian di Wuhan waktu itu ya. Tapi kemudian kami ketika Indonesia mulai ada pergerakan untuk menangani ya, tentunya kami lebih berkonsentrasi lagi nih. Teman-teman kita kumpulin, bahkan hari ini 3 kali briefing kita untuk menghadapi situasi yang terbaru saat ini yang terjadi. Oke. Bentuk apa yang dilakukan oleh Aksi Cepat Tanggap dalam menangani kasus ini Pak? Mungkin program-program terdekat atau yang sudah dilakukan? Kalau karena kondisi ini berbeda dengan bencana yang lain ya. Betul. Ini bencana ini Special kan case ya ini. spesial ya. Radius cakupannya juga sangat luas, juga kita tidak bisa melihat tampak secara langsung. Betul. Maka yang perlu kita lakukan sebagai lembaga kemanusiaan adalah melakukan edukasi. Jadi kita melibatkan dokter, melibatkan tenaga medis yang menjadi mitra AJT, kemudian kami minta untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, baik itu melalui online, video, dan juga nanti pertemuan langsung. Meskipun pertemuan langsung ini sedang tidak boleh dilakukan secara massal begitu. Betul, Ya. karena ada hal-hal terkait yang harus dipatuhi ya, Iya, betul, sesuai dengan betul. program pemerintah saat ini. Selain itu kita juga ada edukasi tentang pembuatan disinfektan, kemudian kita penyemprotan di berbagai macam Baik. lokasi-lokasi yang mungkin orang berkumpul di sana seperti itu. Oke, baik. Kembali lagi ke topik kita, kiprah Aksi Cepat Tanggap khususnya di wilayah Jawa Tengah. Bapak, dalam waktu dekat ada sekitar 270 daerah yang akan melakukan politik demokrasi ya nantinya. Dan kemudian kalau di Jawa Tengah sekitar ada 21 daerah. 21 daerah yang akan melakukannya. Tapi tentu saja kita tahu sering sekali adanya aksi-aksi kemanusiaan dadakan nih ceritanya. Hanya untuk sekedar pencitraan, hanya untuk sekedar ingin menyampaikan bahwa kami peduli. Menurut Bapak bagaimana dengan keadaan aksi kemanusiaan kemudian juga bersinggungan dengan pencitraan politik? Oh, ya sebenarnya memang kalau kita perhatikan negara ini
memang negara ini memiliki sistem politik demokrasi ya, yang tentunya setiap beberapa periode pasti ada pemilihan gitu. Nah tentunya lembaga kemanusiaan ini memang dari awal membangun kesadaran orang untuk peduli, itu yang penting. Jadi kalau orang mendadak peduli, nah ini perlu kita sadarkan. Kalau peduli itu harus sustainable ya gitu ya, karena lembaga kemanusiaan itu kan harus berkesinambungan. Peduli itu jangan hanya waktu-waktu tertentu, tetapi harus peduli dalam waktu jangka yang panjang. Peduli itu juga terus menerus ya, dan diniati dengan tulus ya. Betul. Bahwa itu bukan untuk hanya mendapatkan sesuatu saja, tetapi betul-betul pengorbanan itu kita lakukan adalah untuk memberikan kontribusi terbaik orang-orang yang membutuhkan. Betul. Seperti itu. Nanti jatuhnya aksi kemanusiaan tapi bertema gitu ya Pak. Iya. Jadi Tema-tema seperti- khusus ini tema politik, Iya. kemudian ada. Jangan sampai kayak gitu ya Pak. Jangan ya? sampai seperti itu. Jadi kita harus menjadikan itu sebagai sebuah kebutuhan, Betul, bukan hanya sebuah momentum gitu ya. Kalau kebutuhan ini kan ada atau tidaknya momentum kita selalu melakukan. Bahkan setiap hari, setiap saat, ya kan. Kalau hanya momentum-momentum tertentu, bahkan momentum yang dalam tanda kutip hanya hal yang sifatnya mendapatkan sesuatu kekuasaan atau harta atau apa, ini menjadi kurang afdol gitu ya, Betul. kurang utama begitu. Ketika kita melakukan ya harus terus menerus. Ikhlas ya Pak, insya Allah. Ikhlas gitu. Kita semua tentu paham ya gerakan aksi cepat tanggap. Media juga sudah banyak yang memberitakan bagaimana gerakan-gerakan yang dilakukan, bagaimana programnya. Tetapi tidak banyak orang tahu. Mungkin saya juga masih kurang paham. Sebenarnya apa visi aksi cepat tanggap itu Iya. sendiri Bapak? Sebelumnya kami adalah lembaga yang fokus di bidang bencana. Tahun 2005 kita lahir itu karena ada tsunami Aceh. Waktu itu tidak ada lembaga yang istilahnya fokus dalam penanganan bencana. Bahkan relawan-relawan malah jadi korban waktu itu. Sehingga kemudian kita merintis sebuah lembaga yang bernama Aksi Cepat Tanggap. Tapi kemudian lembaga ini bertransformasi menjadi lembaga global, profesional, berbasis kemanusiaan, kedermawanan, dan kerelawanan untuk menuju dunia yang lebih baik. Jadi kita skalanya global. Jadi kita kelasnya juga sudah 58 negara yang sudah kita 58 Iya. negara, bukan lagi lokal. Tadi Iya. kelasnya sudah mulai global. Iya, tapi juga jangan salah. Lokal pun juga Lokalnya kita diperkuat juga ya Pak perkuat ya, seperti betul. itu. Jadi tentu saja karena tadi mengawali sejarah panjang tentu ya, sudah melewati sejarah panjang, sudah melalui banyak kegiatan program dan juga kejadian-kejadian, salah satunya tadi tsunami. Iya. Tentu ini juga bisa jadi menjadi inspirasi bagi pemirsa di rumah, Iya, bagaimana sejarahnya dimulai dan juga bagaimana pula ini kiprahnya kemudian terus berlangsung hingga saat ini. Kita berbincang lagi setelah jeda pariwara berikut ini, pemirsa tetaplah bersama kami di acara Bangga Jateng. Bersama kami di acara Bangga Jateng. Pemirsa masih bersama kami di acara Bangga Jateng. Tentu juga masih ditemani Coffee and Space Semarang. Dan bagi Anda pemirsa, saya mengingatkan kembali untuk jangan lupa mendownload aplikasi GPM Stream dan juga jangan lupa untuk klik Simpang 5 TV untuk menyaksikan tayangan kami secara live streaming. Baik, kita lanjutkan kembali. Tadi Pak Gianto sempat berbicara tentang perjalanan panjang yang tak dipungkiri ya, sehingga membawa ACT pada saat ini. Salah satunya tadi dipelopori atau dilatar belakangi dengan kejadian tsunami Aceh. pada tahun 2005 ya Pak ya. Dan kemudian akhirnya bisa berdiri ACT. Tentu ini bisa menjadi inspirasi bagi pemirsa juga. Sebenarnya apa saja Pak yang melatar belakangi selain belum adanya organisasi yang khusus untuk menangani bencana alam? Ya, waktu kejadian tahun 2004 kan tsunami-nya 2004 ya. Terus ACT berdirinya tahun 2005. Pertama, lembaga yang konsentrasi di bidang kebencanaan itu belum banyak. Yang kedua, NGO di Indonesia itu belum banyak yang istilahnya global gitu. Kalau di luar negeri kan ada Save Children, UNICEF, ya, berbagai macam organisasi kemanusiaan global. Tapi di Indonesia belum banyak lahir lembaga yang memiliki visi global. Ya, nah dengan adanya ACT ini kita harapkan Indonesia itu punya peran yang hebat di dunia internasional. Dalam dalam aksi bidang kemanusiaan tadi ya Pak. Jadi kita akan dilihat sebagai negara yang hebat ketika kita memiliki peran atau kontribusi yang besar terhadap negara-negara lain yang mengalami masalah, terutama di bidang kebencanaan dan kemanusiaan. Gitu. Nah, terutama juga akhir-akhir ini
di sekitar tahun 2004 ke atas ini mulai banyak konflik kemanusiaan kaitannya dengan perang Betul. di seluruh dunia. Sehingga kemudian ACT hadir di sana untuk bisa memberikan kontribusi terutama pada orang-orang yang hari ini belum beruntung, mereka menjadi korban di antara peperangan itu, sehingga kemudian kita bisa membantu agar mereka tetap survive untuk hidup seperti itu. Iya. Tadi Pak Gianto juga sempat menyebutkan adanya di 58 negara ya Pak Betul, ya. betul. ACT sudah ada di 58 negara. Iya. Itu tentu bukan skala kecil, bukan Iya. lagi lokal nasional tetapi Iya. sudah internasional. Iya. Dan juga gerakan dan programnya tentu juga sudah luar biasa menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Inginnya juga tadi ya Pak ya secara global. Tentu tak banyak orang tahu sebenarnya apa yang orang-orang juga masih belum tahu, saya sendiri atau mungkin media yang belum tahu tentang aksi cepat tanggap itu sendiri. Tadi saya baru tahu tentang ternyata sudah secara global. Apalagi Pak yang sebenarnya telah dilakukan ACT, Oke, iya. tetapi banyak orang yang belum tahu tentang. Iya, mungkin banyak orang yang belum tahu kalau ACT ini adalah pertama lembaga yang senantiasa berada di tempat-tempat bencana, baik itu fase mitigasi, emergensi sampai recovery. Oke, baik, Orang baik, taunya baik. ACT Emergency itu ya? emergensi, padahal kita di mitigasi, artinya kita mengurangi risiko bencana Baik. dan juga recovery setelah pasca bencana, kita masih terus eksis, masih terus ada kegiatan. Misalkan saya seperti di Lombok, Palu, kita masih melakukan kegiatan. baik, Tapi orang-orang kan tidak tahu bahwa kita Iya, melakukan iya. itu. Karena di Indonesia memang belum lazim lembaga itu mengelola recovery. Recovery. Tapi ya. kalau di luar Sudah negeri banyak yang emergensi apa? sebenarnya kalau di Justru Indonesia waktu ya. recovery itu Baik. banyak sekali dari luar negeri yang membantu Indonesia. Kalau orang Indonesia sendiri oke. tidak tahu. Yang kedua, ACT secara sustain, secara berkesinambungan, kita senantiasa membantu negara-negara yang kondisinya masih konflik. Misalkan seperti Palestina hari ini yang belum merdeka sejak presiden pertama sampai hari ini menyerukan supaya Palestina merdeka. Kita pun ikut andil bagian untuk membantu saudara-saudara kita yang hari ini Baik. sedang difabel, mungkin terkena korban perang. Betul. Ya, kakinya terputus, tangannya Betul, terputus. betul. Ya, kita punya untuk membantu mereka. Baik. Nah gitu. Ada di Somalia, ada di Yaman, Betul. ada di Syria, Rohingya. iya. Dari negara-negara yang kondisinya saat Konflik, sekarang ya. terjadi konflik. Ya kemudian yang kita fokuskan adalah kemanusiaannya. Betul. Negara-negara tersebut juga sudah terlihat di mana posisi negaranya sendiri tidak cukup kuat untuk Tidak cukup melindungi kuat. rakyatnya ya. Disitulah ACT Ya. berdiri untuk membantu. Dan ini yang cukup menarik, bahkan bukan hanya saat emergensi yang mungkin kebanyakan orang tahu bahwa biasanya gerakan-gerakan sosial mereka digembar-gemborkan, terlihat oleh media ketika emergensi mereka datang membantu. Iya. Tetapi sebenarnya masa pemulihan itulah masa sulit di mana Iya. mereka harus bangkit kembali, Betul. tegak berdiri Betul. untuk meneruskan kehidupannya. Luar biasa sekali. Saya banyak belajar juga, semoga pemirsa di rumah juga banyak belajar dari sini. Kalau tadi dilihat jaringannya sudah ada 58 negara. 58 negara. Jangan dikata nasional dan lokal lagi ya. Iya. Bagaimana program dan aktivitasnya Pak sejauh ini? Iya, kita karena ada masyarakat relawan Indonesia yang terlibat di ACT yang punya jaringan seluruh global ya. Jadi di negara-negara tidak orang Indonesia relawannya berbondong-bondong ke sana, tidak. Betul. Tapi 1-2 orang aja mensupervisi kegiatan-kegiatan yang ada di sana. Nah, gitu. Jadi programnya seperti itu. Selain Oke. itu di Jadi Indonesia tetap base-nya adalah leadernya tetap Indonesia ya Pak ya. Karena Indonesia. ini memang lahir dari Lahir di Indonesia. Indonesia, iya. Jadi Indonesia datang ke sana untuk mensupervisi mensupervisi orang-orang. program-program Oke, yang baik. ada di sana. Selain itu kalau di nasional ya, di nasional kita punya relawan sampai ke tataran seluruh daerah di Indonesia. Ya. Jadi seluruh daerah di Indonesia kita punya relawan sehingga kemudian mereka mengeksekusi semua program-program kita di tepian negeri, kemudian di daerah-daerah pedalaman Indonesia, Baik. terus kemudian di daerah-daerah yang di sana belum tersentuh akses, itu relawan kita masuk ke sana. Oke. Iya. Jadi semua dilakukan berdasarkan Betul. koordinasi tadi ya Pak Iya. ya. Tidak lagi membahas tentang seberapa jauh itu. Kalau tadi dilihat berdiri dari 2014-2005 ya. Diawali 2014. 2004 ya, 2004 oh ya terjadi 2004.
bencana tsunami 2005 2005 kemudian lahir Iya. dan 2012 ya Iya. kemudian mencetuskan sebagai Lembaga organisasi sosial global. ya. Ya, kemudian hingga saat ini bagaimana menurut Bapak sejauh ini perkembangannya? Adakah contoh-contoh signifikan yang mungkin pemirsa juga perlu tahu? Iya. Kalau mungkin pengen masyarakat Indonesia itu pengen melihat langsung program-program kita, bisa langsung hadir ke tempat-tempat bencana. Terus kemudian bisa juga di yang program kami, karena kalau 2012 kita juga bertransformasi menjadi lembaga yang menangani di bidang kemiskinan. Oh, Jadi oke. kita kan punya 4 brand, Baik. ada ACT, Global Kurban, Global Zakat, Global Wakaf. Wakaf. Iya. Nah, di sana kita punya program-program yang selalu sustain. Misalkan kalau di Global Zakat kita punya food truck yang mungkin bisa dilihat. Kapasitas 1000 sampai 1500 itu bisa menyediakan bahan makanan untuk di tempat-tempat miskin atau bencana. Atau kalau kemudian Global Wakaf kita juga ada lumbung ternak wakaf, lumbung beras wakaf, bisa dilihat tuh. Oke. Itu kalau pengen berkunjung nanti bisa. Kalau Jawa Siap, Tengah di siap. Jipang, di daerah Blora. Biar lebih dekat ya Pak Iya. ya, mungkin masyarakat lebih dekat. Kalau mungkin masyarakat ingin tahu lebih jika membutuhkan bantuan nih ceritanya. Oh ini Iya. kayaknya saya butuh bantuan tapi ACT belum tahu keadaan saya. Oh, Itu nanti gitu. juga bisa ya Pak ya Boleh, langsung boleh. menghubungi. Kita masih berbincang-bincang dengan Bapak Gianto dan juga masih ditemani Cafe and Space Semarang bersama kami hanya di acara Bangga Jateng. Bersama kami di acara Bangga Jateng. Baik pemirsa, masih bersama kami di acara Bangga Jateng. Baik bagi Anda pemirsa di rumah yang sudah menyaksikan Simpang 5 TV di UHF 59 dan juga bagi Anda saya mengingatkan sekali lagi jika Anda ingin menyaksikan streaming jangan lupa untuk download aplikasi GPM Stream dan klik Simpang 5 TV. Masih bersama Pak Gianto, kita masih berbincang mengenai kiprah aksi cepat tanggap. Tadi sudah banyak bercerita tentang bagaimana kiprahnya dan juga jangkauan luasnya hingga ke 58 negara. Dan juga program-programnya bagaimana berkesinambungan antara satu negara dengan negara yang lainnya dan juga mengetahui. Bagaimana nih Bapak, ketika orang sudah tahu, wah saya cukup tertarik dengan kegiatan kemanusiaan, kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Bagaimana caranya agar ingin tergabung atau bantuan seperti apa mungkin? Ya. ACT kebetulan memang membuka untuk setiap orang terlibat ya dengan Baik. kita. Baik itu mereka terlibat secara materi maupun mereka terlibat secara kerelawanan. Ya karena kan tadi visinya kan ada kedermawanan dan kerelawanan. Kerelawanan. Nah, dia bisa ikut menjadi dermawannya atau ikut jadi relawannya Relawannya. gitu. Nah, kalau ingin menjadi dermawan cukup kita kontak dengan teman-teman partnership atau ke kantor atau ke sosial media kita sudah ada pemberitaan-pemberitaan yang di sana bisa ikut andil untuk membantu mana yang mungkin dia senang untuk membantu di bagian apa, di program apa, di kegiatan tanggal berapa, itu semuanya sudah ada di timelinenya. Nah, terus kalau dia ingin jadi relawan nih, saya Mas bukan hanya mau berderma, tapi saya mau juga ikut terjun Aksi ya, misalkan betul. gitu. Nah kalau ingin terjun dan ikut menjadi relawan bisa mendaftar juga ke bagian divisinya relawan. Oke. Kita kebetulan ada MRI Masyarakat Relawan Indonesia, mereka bisa masuk mendaftar, nanti ada pelatihannya, Oke. ada pendampingannya, ya, baik, bahkan nanti baik. mungkin bisa jadi pilot project yang mereka bisa menjadi istilahnya pemegang program-program itu gitu. Misalkan kayak program tadi saya sebutkan lumbung beras wakaf, Yap. lumbung ternak wakaf, Yap. dia kan bisa menjadi pimpinan proyeknya di sana, Oke. bahkan mungkin jadi manajernya begitu Baik, ya baik. untuk program sosial, kan luar biasa sekali. Iya, jadi sebenarnya ini cukup menyeluruh juga ya dari seluruh lapisan masyarakat, Iya, tidak iya. menutup-nutupi siapapun yang ingin Betul. berkeinginan untuk Iya. bergabung. Kalau dari istilahnya sendiri dermawan dan relawan, Iya. sebenarnya siapa sajakah yang saat ini berperan penting sebenarnya berperan penting di aksi cepat tanggap? Iya. Yes, paling penting di ACT ini kedua hal ini seperti kedua kaki yang tidak bisa dihilangkan dalam lembaga kemanusiaan. ACT bisa sebesar ini karena bentuk dari dukungan, meskipun ya Indonesia tahu sendiri ya kemampuan orang berderma belum terlalu besar, tapi dalam jumlah yang banyak, Betul. sehingga kemudian mereka mampu
menyokong program-program kemanusiaan itu dalam jumlah yang sangat banyak dan masif. Nah, selain itu relawan juga penting karena sehebat apapun kita memiliki logistik yang hebat, tapi tidak ada punya SDM yang hebat, ya percuma. Kan kita tidak bisa memiliki program yang handal kalau SDM-nya tidak bisa diandalkan. Tidak bisa mumpuni ya. Iya. Kalau tadi diceritakan relawan juga ada dilakukan pelatihan. Dan juga dukungan-dukungan lain sehingga mungkin bukan hanya sekedar relawan ya, tetapi relawan yang profesional saya lihat. Seperti apa, Bapak? Iya. Jadi tahapannya semua orang bisa jadi relawan ya, mau suku apapun, agama apapun, mau dari latar belakang apapun, mereka bisa jadi relawan. Yang kedua, ketika mereka masuk ke relawan, mereka akan mengalami sebuah clustering. Jadi kita clusterkan sesuai dengan bakat, sesuai dengan passion, sesuai dengan keterampilan. Setelah itu kita akan adakan volunteer class. Kita akan latih Di setiap masing-masing kelas. daerah Ya, ada volunteer class itu? ada. Masing-masing daerah ya? Iya. Oke. Jadi setelah kita didik satu persatu mereka, nanti mereka akan kita berikan project kecil dulu. Oke. Ya, ini ada Latihan ya, warming iya, up. betul. Nanti setelah itu akan bertahap mereka akan handle untuk yang urusan yang lebih besar. Lebih besar. Oke. Kalau tadi relawannya sejauh ini dari seluruh lapisan baik suku, agama dan yang lain, ada berapa Pak kalau boleh tahu? Untuk di Jawa Tengah itu sudah ada sekitar 2000-an. 2000 relawan, luar biasa untuk sekali ya. yang mungkin memegang program-program secara sustain itu bisa sekitar 300 sampai 400 orang. Ya. Itu angka yang besar menurut saya. Oh, iya. Ternyata ya di balik semua itu masyarakat ternyata peduli ya. Dilihat dari angka jumlah banyaknya angka relawan yang bergabung untuk aksi kemanusiaan ini dilihat sekali mungkin kalau kita tidak bisa menyeluruh mungkin warga Jawa Tengah sendiri terlihat sudah antusias untuk membantu sesama manusia. Betul. Itu tadi yang saya sebutkan baru Jawa Tengah ini. Baru Jawa Tengah tadi, belum ini seluruh global ya, internasional. Nanti kita hitung bersama ya. Bapak kalau tadi dijelaskan juga relawan dan juga dermawan ini merupakan dua kaki yang sangat penting, yang saling bersinambungan dan juga tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Ini repot kalau satu kaki jalan ke sana, satu kakinya jalan ke sana, akhirnya tidak jalan bersama. Saya ingin tahu siapakah orang di balik dermawan-dermawan ini. Adakah kerjasama-kerjasama khusus yang dimiliki oleh ACT sehingga berkembang sejauh ini? Donatur ini ada beberapa segmen ya. Baik. Ada yang mereka itu adalah corporate, pemilik perusahaan yang mengalokasikan dana CSR-nya. Kemudian ada juga yang mereka seperti majelis taklim yang punya program-program infak zakatnya mereka. Tapi juga ada juga dari publik. Publik ini adalah ya mungkin dari karyawan biasa. Secara umum ya Bapak ya. Atau orang yang memiliki UMKM kecil-kecil itu masya Allah kalau ada program-program yang menyentuh kadang-kadang mereka ini punya UMKM kecil tapi donasinya juga lumayan gitu, bisa 300-400 ribu itu per bulannya luar biasa. Jadi memang saya meyakini satu hal bahwa orang Indonesia ini memang orang-orang dermawan. Pada dasarnya memang Pak dermawan ya Pak, dilihat dari juga ingin menjadi relawan, tidak lebih lagi juga ingin berderma gitu. Betul ya, sekali. Semuanya begitu. Apalagi sehingga itu mungkin yang support ya, hingga ACT sebesar ini, hingga global menurut saya. Apalagi kalau misalkan mereka itu mampu, wah ini donasinya bisa besar-besar gitu ya. Wong yang pekerja biasa ya istilahnya itu mereka aja mau berderma. Baik. Ini menjadi salah satu inspirasi juga mungkin bagi masyarakat siapapun yang menyaksikan ini bahwa tidak menunggu momen tertentu untuk berderma, untuk peduli kepada manusia, peduli kepada teman-teman kita di luar sana. Kalau tadi kita diawali dengan banyak sekali momen-momen yang membuat orang berderma karena ada alasan tertentu. Tapi disinilah kita melihat siapakah orang yang benar-benar tulus ikhlas membantu ya Pak ya. Betul bisa kita lihat. Iya. Kalau program-program sejauh ini atau yang sedang berjalan apa sih Bapak saat ini yang berjalan program ACT mungkin dalam skala nasional atau mungkin internasional? Iya, untuk yang internasional kita terbaru adalah sedang membuat klinik dan food truck di Palestina. Ya, kemudian sekaligus kita hari ini sedang peduli difabel, jadi membuat kursi roda. Untuk yang nasional kita sedang recovery di beberapa bencana nasional.
Terus kemudian untuk yang lokal, ini kita mau peresmian ini ada rumah singgah yang terbaru yang mau kita Rumah resmikan. singgah Untuk pasien-pasien duafa yang oke. mereka mungkin masuk ke rumah sakit dan seterusnya. Kita juga ada bedah rumah nih di Semarang Oke. yang sedang berjalan. Nanti 2020 kita akan target berapa ratus rumah lah. gitu. rumah, bedah rumah. Banyak sekali program-program yang berlangsung. Nanti kita berbincang-bincang lagi. Siap. Masih bersama Bapak Gianto, masih bersama kami di acara Bangga Jateng. Jangan kemana-mana. Bersama kami di acara Bangga Jateng. Baik pemirsa, Anda masih bersama kami di acara Bangga Jateng. Baik Pak Gianto, tadi kita sempat ngobrol tentang program-program aksi cepat tanggap Iya. sejauh ini, baik nasional dan juga internasional. Internasional. Sebenarnya bagaimana cara program itu akhirnya terwujud dan juga dilaksanakan oleh ACT sendiri? Iya. Pertama kita melakukan sebuah analisa atau kemudian kita melakukan assessment yang ada di sebuah desa masyarakat tertentu atau kemudian di sebuah kota. Nah, setelah kita melihat dari assessment itu ya melalui beberapa metode PRA, RRA dan seterusnya. Setelah kita melakukan metode itu, setelah kita dapat data beneficiaries, penerima manfaat beneficiaries, ya mungkin dia adalah termasuk fakir, miskin, duafa dan seterusnya, yatim dan seterusnya. Setelah kita dapat itu, kemudian kita akan membuat rencana aksi. Jadi setelah ada profil wilayah, kita akan membuat rencana aksi. Nah, rencana aksi lah kemudian kita wujudkan menjadi program-program. Nah, jadi program ini kalau tidak melakukan sebuah profiling, itu tidak akan sukses karena itu nanti akan menjadi program yang sifatnya hanya karitatif. Betul, Padahal kita lembaga betul. filantropi. Oke. Iya, Jadi karitatif biar lebih aja. aplikatif juga ya Iya, terhadap iya. daerah-daerah yang sudah di melakukan asesmen tadi. Iya. Kalau dilihat begitu banyak antusias warga, Iya. bukan hanya sebagai dermawan tadi, jadi tetapi juga sebagai relawan. Iya. Sejauh ini bagaimana cara mereka tergabung dan juga bekerja sama, Bapak? Pertama kita melakukan sebuah rekrut, kita share ke publik, ya, terus kemudian mereka input data mereka, kemudian setelah itu kita kumpulkan, ada orientasi, kemudian setelah orientasi mereka mendalami pengetahuannya, setelah itu kita berikan mereka job pekerjaan, Oke. ya, terus kemudian setelah itu mereka akan mendampingi program itu hingga program ini menjadi program yang jangka panjang. Nah, oke. tadi saya sampaikan kita lembaga filantropi. Lembaga filantropi kan 3 cirinya, dia harus masif, sustainable dan makro. Makro, baik, Iya. baik. Kalau Itu tadi. karitatif Betul, nanti nggak jadi. nggak jadi, Terus cuma kesinambungan cuma ya. spontanitas saja. Spontanitas saja, betul. Memang harus melalui tahapan-tahapan Tahap, tadi ya. iya. Kalau dilihat banyaknya gerakan-gerakan kemanusiaan, tidak bisa kita pungkiri di Indonesia juga banyak ya. Banyak sekali. Mungkin tidak khusus ke bencana, tetapi banyaknya aksi-aksi dan juga gerakan kemanusiaan. Sebenarnya apa yang ingin disampaikan ACT kepada masyarakat Indonesia atau kepada dunia? Pertama kami meyakini ya bahwa kemanusiaan itu adalah merupakan kepedulian itu merupakan solusi bagi persoalan kemanusiaan. Baik. Tanpa kita peduli terhadap problematika manusia, maka kehidupan ini akan menjadi sangat hampa. Ya, artinya mereka tidak bisa menyelesaikan persoalannya secara sendiri. Baik. Mereka membutuhkan orang lain, mereka membutuhkan sumbangsih orang lain, dan kita sebagai lembaga sebenarnya menjembatani supaya orang-orang yang saling membutuhkan ini bertemu. Orang kaya mereka Ingin membutuhkan memberikan Baik. hartanya. Betul. Orang yang memiliki ilmu, dia pengen menurunkan ilmunya. Mereka yang memiliki keterampilan pengen memberikan wujud barang-barang yang mereka buat untuk orang lain. Nah, kita ini Ingin bermanfaat untuk iya, yang lain ya Pak ya? betul. Jadi kita kan sebaik-baiknya manusia ini kan yang paling baik terhadap orang lain. Orang gitu. lain, Nah, insya kita menjembatani itu. Oke. Iya. Itulah pesan indah yang ingin disampaikan aksi cepat tanggap luar biasa sekali. Kalau dilihat tadi sempat kita bahas bahwa sebentar lagi juga akan ada momen politik di Indonesia, di Jawa Tengah juga tentu saja ya Pak, Iya, ada sekitar 21 daerah yang sempat kita bahas tersebut. Menurut Bapak sendiri, menurut Pak Gianto, di manakah posisi aksi cepat tanggap atau ACT ini dalam ranah politik atau perpolitikan? Tentunya kita sebagai lembaga kemanusiaan ini fokus ya di bidang Betul. kemanusiaan.
di bidang kepedulian. Tentunya kita ingin mengajak seluruh elemen bangsa ini, terutama juga para pemimpin, para orang yang mungkin memiliki ilmu lebih untuk menjadi pemimpin, mereka punya minat untuk maju sebagai politikus atau kemudian pemimpin. Kami memiliki beberapa nasihat mungkin supaya melahirkan dulu karakteristik kemanusiaannya, humanis dulu. Jadi mereka harus membiasakan diri mereka untuk melakukan kepedulian di masyarakat secara berkesinambungan, secara sustainable. Ya, terus mungkin juga bisa bergabung dengan lembaga-lembaga kemanusiaan supaya kepedulian ini bukan hanya menjadi sebuah momentum politik saja. Betul, iya, betul. Tetapi menjadi sebuah kebiasaan, kebutuhan yang itu betul-betul mengakar dalam diri mereka gitu. Betul. Jadi kita pun profesional menjadi lembaga kemanusiaan, artinya tidak melibatkan praktis ya, tetapi kan kita memberikan saran-saran ya supaya orang-orang yang terlibat terlibat dalam politik ini punya istilahnya kemampuan untuk betul-betul menjadi seorang leader yang bagus. Tentunya juga kita bisa saja kita memberikan pelatihan kepada calon-calon leader ini. Saya rasa memungkinkan tidak jika kita tidak membicarakan ACT sebagai organisasi, tetapi personnya mungkin ada orang yang terlibat, yang juga orangnya dermawan, tetapi juga memiliki sesuatu yang ingin diraih. Tidak bisa dipungkiri ya, mungkin ada juga gitu ya orang-orang yang seperti itu. Bagaimana menurut Pak Gianto? Memanfaatkan lembaga sosial, tetapi juga memiliki keinginan terselubung tersendiri untuk mensukseskan program-programnya dia secara pribadi. Ya, tidak bisa dipungkiri ada beberapa orang yang mungkin punya minat di bidang sosial dan juga menggandeng program-program kita juga ada. Dan beberapa memang relawan kita memang aktif di politik gitu ya. Terus tapi tidak satu jenis merek tertentu politiknya seperti itu, tapi beberapa gitu ya. Tentunya mereka terbuka di lembaga kemanusiaan, boleh saja, tetapi asalkan mereka tidak menggunakan bahwa bendera ACT ini sebagai kegiatan politik secara khusus gitu. Khusus itu artinya adalah brandingnya ini gitu ya, aksi kemanusiaan tetapi ada politik di belakangnya. Tentunya ini tidak bagus dan tidak baik gitu. Apalagi modal yang dikeluarkan ini bukan dari pribadinya, tetapi berasal dari masyarakat yang peduli. Jika ada, saya berbicara jika ada, apa yang dilakukan ACT? ACT tentunya akan melakukan teguran, ya tentunya menyampaikan ini tidak bisa. Bahkan kita juga sempat untuk tidak, mohon maaf tidak bisa. Karena kami harus profesional gitu. Khusus sosial. Tapi kalau kita mendidik mereka supaya menjadi orang yang hebat, tentunya itu bagian dari kewajiban kita sebagai anak bangsa. Gitu. Betul. Anak bangsa untuk terus mewujudkan orang-orang yang humanis tadi ya Pak ya. Dan sehingga nanti visi ACT sendiri juga bisa terwujud. Betul. Bapak pemirsa masih berbincang-bincang lagi dan juga masih ditemani Coffee and Space Semarang bersama kami di Bangga Jateng. Bersama kami di acara Bangga Jateng. Pemirsa masih bersama kami di acara Bangga Jateng. Kita masih berbincang-bincang bagaimana kiprah aksi cepat tanggap di Indonesia bahkan secara internasional. Kalau kita melihat di kancah internasional bagaimana program-program yang sudah berjalan, aktivitas yang sudah berjalan, bagaimana Indonesia mensupervisi orang-orang yang berada di luar negeri, bagaimana proses ini berlangsung sehingga semua berjalan secara sistematis. Tentu ini bukan perkara mudah ya, bagaimana mengkoordinasikan, bagaimana berkomunikasi hingga melakukan aksi kemanusiaan tersebut. Tentunya kita ada standarisasi kerja ketika kita melakukan program-program di luar negeri ya, karena ini termasuk lintas negara dan cukup resisten. Terutama pertama kita perlu memiliki kemitraan-kemitraan yang mereka memiliki kredibilitas kelembagaan yang bagus. Ya, jadi di luar negeri banyak sekali lembaga NGO yang memiliki kredibilitas bagus. Dia juga akan memberikan informasi-informasi di negara mereka ketika terjadi peristiwa, sehingga kemudian kita bisa masuk di sana. Sehingga assessment ini kadang dilakukan oleh lembaga-lembaga mitra.
Betul. Setelah ada assessment valid, meskipun kita juga ada balance juga, maksudnya beberapa, bukan hanya satu. Setelah itu kemudian kita akan melakukan aksi Oke. di sana seperti itu. Dan Iya. tentunya kita regulasi ini tidak mudah. Kadang-kadang Betul. tiketnya juga sulit, Betul. masuk wilayahnya sulit ya. Dan ketika bencana terjadi, hal yang perlu dilakukan adalah merespons secara cepat peristiwa yang Betul, sedang cepat. berlangsung. Jadi Ya. bisa cepat, tepat, tetapi berhasil dilakukan. Betul, Itu ya. tentu bukan perkara yang mudah. Bukan perkara yang mudah. Makanya kemudian tim kita di lapangan itu betul-betul kita bekali supaya mereka itu punya kemampuan untuk survive yang hebat di negara-negara lain. Misalkan kayak beberapa relawan kita yang kita terjunkan di daerah konflik ya, misalkan di Palestina kayak di Rohingya, itu untuk masuk ke situ susah sekali. Ya, betul. Tapi kemudian mereka bahkan bahasanya juga berbeda. Ya. Tetapi kemudian mereka punya mentalitas untuk bisa masuk dan ternyata dengan bahasa internasional, bahasa isyarat itu Ya. ya, kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang lokal. Bahasa tubuh ya, Pak, ya? Iya, bahasa tubuh. Akhirnya juga bisa tersampaikan. Meskipun Baik. jika kita juga mengusahakan untuk mitra-mitra kita di luar negeri untuk bisa membantu untuk mempermudah kita masuk di wilayah-wilayah yang sulit. Wilayah-wilayahnya yang sulit. Iya. Baik. Kalau dilihat wilayah-wilayah yang sulit, negara-negara yang berkonflik, tentu tidak terlepas dari politik internasional. Iya, betul. Wah, ini politik lokal, ini internasional. Iya, politik internasional. Bagaimana ACT memposisikan diri dalam politik internasional? Tidak dipungkiri itu pasti akan bersinggungan. Betul sekali. Secara banyak atau kurang ya Pak ya? Iya, memang beberapa aksi di luar negeri ini kadang-kadang ada singgungan-singgungan yang mungkin ada kepentingan untuk apa istilahnya ACT tidak eksis di sana. Ya, kita tentunya menghadapi ini bahwa kami selalu menyampaikan ini lembaga kemanusiaan bahwa yang kita bantu ini adalah orang-orang yang dia istilahnya tidak mendapatkan hak kehidupan mereka. Baik. Meskipun orang yang berperang, tapi kan wanita, anak-anak, orang tua, ya korban-korban perang ini mereka tidak bersalah, tidak berdosa. Artinya konflik ini hanya terjadi dari kalangan elit. Elit. Ya tentunya ini tidak Yang harus menjadi mengorbankan tadi ya Pak ya? Betul, iya. Anak-anak yang tidak berdosa, Iya, betul. perempuan. Dan ACT ini bukan hanya hadir di negara-negara yang muslim, tapi juga non muslim juga sama. Oke. Prinsipnya kan orang yang menjadi korban kita bantu gitu. Jadi tidak blok sana blok sini. Nah ini kalau politik sudah blok sana Udah blok, blok sini, ini sudah repot. benar-benar positif politik ini. Iya, ini kan kita non blok kan begitu. Betul, betul. Kita fokus pada orang-orang yang menjadi korban dari peperangan itu. Iya. Kalau dilihat tentu pengalaman sudah banyak sekali. Iya. Sudah dari 2005 hingga sekarang. Banyak program yang sudah berjalan, aktivitas pun begitu. Iya. Adakah organisasi kemanusiaan lain yang lahir dari ACT sendiri, baik di Indonesia ataupun di internasional secara garis besar? Iya, kalau lembaga-lembaga yang terinspirasi dari ACT memang ada beberapa lembaga baru itu banyak sekali yang muncul gitu ya. Dan tentunya kita senang bahwa mereka bisa kemudian menyadari atau memahami bahwa lembaga kemanusiaan punya peran yang besar terhadap peradaban di dunia. Betul. Gitu. Tentunya kan ada mungkin NGO ini termasuk nomor 4 lembaga yang memiliki pengaruh terhadap istilahnya kehidupan gitu ya. Mungkin setelah lembaga kebangsaan atau politik, kemudian lembaga bisnis internasional, ini NGO punya peran juga di dalam mempengaruhi kehidupan di dunia seperti itu. Kalau ditarik kembali tadi secara internasional, kemudian Bapak Gianto sendiri sebagai kepala cabang di Jawa Tengah, ini sebenarnya kalau dilihat dari program-programnya, adakah yang membedakan program-program di Jawa Tengah dan juga di provinsi lain mungkin di Indonesia Pak? Atau mungkin di dunia, tentu karena beda karakteristik masing-masing wilayah tentu ada perbedaan di sana ya? Ya, saya menyadari sesuatu hal yang memang setiap provinsi memiliki nilai yang berbeda dengan provinsi yang lain. Seperti misalkan di Jawa Tengah. Jawa Tengah saya yakin Jawa Tengah adalah lumbung beras nasional. Maka kita juga fokus juga di lumbung beras wakaf. Iya. Di Jawa Tengah ini kan juga sentra perikanan, kemudian sentra peternakan. Nah ini kemudian program-program ACT ini banyak di Jawa Tengah itu yang fokus juga di bidang pangan.
Karena harapan kita dengan kuatnya di Jawa Tengah program-program pangan ini bisa mensupport secara nasional, Baik. nanti bisa menyelesaikan problematika secara menyeluruh. Jadi dari beras ini yang kita buat ini bahkan sudah pernah sampai ke Palestina, sampai ke Rohingya, bisa sampai ke Somalia. Bahkan kalau terjadi bencana nasional, beras ini berasal dari lumbung kita, itu ke seluruh pelosok di Nusantara. Gitu, misalnya kayak di Irian Jaya, di salah satu daerah-daerah. program yang membedakan dengan provinsi lainnya Betul, ya Pak ya? betul. Oke. Dan kita sangat konsen sekali untuk bisa program pangan ini bisa kemudian setiap daerah di Jawa Tengah punya. Gitu. Baik. Gitu, nanti. Kalau dilihat bagaimana perannya program tadi ya, saya rasa juga program yang sangat bagus, di mana itu juga Indonesia juga memang juga harus menonjolkan sesuatu yang punya, Iya. sehingga bermanfaat bagi Betul. luar negeri juga ya, Iya. di kancah internasional. Tetapi di sini tentu juga butuh kerjasama antara dan dengan government ya, mungkin dengan Betul. pemerintah atau dengan organisasi internasional lainnya, Betul. atau dengan pihak-pihak lainnya. Dengan siapa sajakah saat ini ACT bekerja sama, Pak Iya. Gianto? Pertama kita selalu melibatkan pemerintah dalam program-program kita. Misalkan kayak program untuk luar negeri selalu kementerian selalu kita libatkan. Kementerian Sosial, Kementerian Ekonomi, Kementerian bahkan Wakil Presiden pada saat itu Bapak Yusuf Kala waktu itu kita juga libatkan dalam program-program kemanusiaan kita. Bahkan artis juga kita libatkan untuk menyampaikan kepedulian. Bahkan dia juga ikut Biar terlibat. lebih cepat ya Pak ya, tersampainya public itu, figure public mungkin. figure Iya. ya, kemudian di super volunteer. Oh, Jadi volunteer yang besar gitu Besar. ya gitu. Jadi mereka mudah sekali untuk mengedukasi masyarakat. Gitu. Jadi kita libatkan terus corporate juga perusahaan-perusahaan, kemudian UMKM ya, terus kemudian juga publik seperti itu. Kalau dari organisasinya sendiri Pak, dari organisasi kemanusiaan lain, adakah mungkin? Kita punya beberapa forum, FOS, Lembaga Forum Zakat Nasional, ya kan, terus kemudian forum zakat ormas-ormas yang kita selalu berkoordinasi seperti itu. Oke. Akan di penghujung acara nih Pak ya, betul. sudah banyak sekali yang kita bicarakan tentang bagaimana kiprah aksi cepat tanggap sejauh ini. Iya. Di akhir pertanyaan ini saya ingin bertanya kepada Bapak, adakah cerita-cerita atau momen yang sangat tidak terlupakan yang mungkin menurut Bapak ini adalah titik di mana Bapak merasa inilah gunanya ACT, inilah ACT berdiri, visi misi dan pesan yang ingin disampaikan ACT melalui kisah ini. Iya. Jadi kita ini kalau di tempat-tempat bencana, kita tentunya ketemu dengan para penyintas ya, para penyintas. Misalkan kayak di Palu itu kita ketemu seorang anak usia 5 tahun pada saat itu. Terus anak ini ceritanya pada saat likuifaksi, dia dilempar keluar untuk selamat. Jadi ketika kita melihat itu, kita bisa memberikan makan, ya, memberikan tas, kemudian bisa menjadi orang tua penggantinya. Itu merupakan satu yang cukup bermakna. Dan tentunya itu yang membuat relawan ini kadang-kadang merasa bahwa kejadian-kejadian itu menjadi sebuah istilahnya daya ungkit kami. Betul. Untuk terus bertahan di aksi cepat tanggap. Gitu. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak Pak Gianto. Sukses terus untuk aksi cepat tanggap. Amin. Dengan program-programnya. Juga menjelang Ramadan tentu banyak sekali program-program yang ingin dilakukan. Terima kasih banyak. Selamat melanjutkan aktivitas. Nanti kita masih ngobrol-ngobrol sedikit lagi ya. Bapak pemirsa, itu tadi obrolan bersama Bapak Gianto terkait aksi cepat tanggap, bagaimana kiprahnya. Dan tentu saja menginspirasi kita untuk tetap peduli kepada manusia, bukan hanya di negara kita, tetapi juga di luar negeri. Tentu bukan perkara mudah, semudah membalikkan telapak tangan. Tetapi inilah guna kita sebagai manusia untuk manusia. Saya Putri Ramadhani, jumpa lagi di episode berikutnya bersama kami hanya di Bangga Jateng.